Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murabiz Imam, kelas 5A, NIM 2023-04-10-2009. Kami dari kelompok X9 akan membuat video presentasi dengan judul Contoh Analisa Matriks Kekakuan dalam Mencari Simpangan Akibat Beban Gempa. Latar belakang, analisis struktur akibat gempa sangat penting karena simpangan antar tingkat merupakan indikator utama deformasi yang menentukan kemampuan struktur untuk menahan gempa dan mencegah runtuhan. Dengan mengetahui simpangan, insinyur dapat mengevaluasi kinerja bangunan, mengidentifikasi potensi kerusakan permanen, serta merancang struktur yang aman dan kokoh terhadap gempa. Metode matriks kekakuan adalah dasar fundamental dalam analisis struktur untuk software seperti SAP 2000, ETABS, dan MIDAS. Metode ini memungkinkan perhitungan struktur yang kompleks secara otomatis melalui program komputer, di mana ia menganalisis hubungan antar perpindahan, displacement, dan gaya force dengan memanfaatkan prinsip-prinsip matriks. Pengertian analisa matriks kekakuan dalam mencari simpangan akibat beban gempa. Analisa matriks kekakuan adalah salah satu metode numerik dalam mekanika struktur yang digunakan untuk menghitung respons struktur, terutama simpangan atau defleksi, gaya dalam, dan reaksi tumpuan akibat suatu beban. Pada kasus gempa, struktur menerima gaya lateral yang berasal dari gaya inersia massa bangunan. Beban gempa ini kemudian dimodelkan sebagai gaya nodal yang bekerja pada titik simpul struktur. Metode ini bekerja dengan prinsip dasar vektor gaya sama dengan matriks kekakuan dikali vektor simpangan. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut, kita dapat menentukan simpangan tiap titik struktur. Setelah simpangan diketahui, maka gaya dalam, momen, geser aksial, serta reaksi tumpuan dapat dihitung. Penerapan pada beban gempa. Dalam kasus gempa, beban gempa dihitung berdasarkan massa bangunan dikali percepatan gempa yang terjadi. Beban ini kemudian didistribusikan ke lantai-lantai sesuai massa dan ketinggian. Umumnya mengikuti distribusi ke segitiga atau proporsional massa dikali tinggi lantai. Beban lateral tersebut dimasukkan ke dalam vektor F pada persamaan matriks kekakuan. Hasil perhitungan memberikan gambaran simpangan antar lantai interstory drift yang sangat penting untuk mengevaluasi keamanan struktur terhadap gempa. Keunggulan metode matriks kekakuan sistematis dapat diterapkan pada struktur yang kompleks dengan banyak elemen. Komputasional, mudah diolah dengan komputer, sehingga menjadi dasar software analisis struktur modern SAP 2000, ETABS, STAAD, dan sebagainya. Akurat, mampu menghitung simpangan, gaya dalam, dan reaksi dengan konsistensi tinggi. Fleksibel, dapat diterapkan baik untuk analisis linear maupun non-linear. Evaluasi dengan standar, simpangan antar lantai, interstory drift, dibandingkan dengan batas yang ditetapkan dalam standar gempa, misalnya SNI 1726 tahun 2019, jika simpangan batas aman struktur dianggap memenuhi syarat. Jika simpangan batas aman perlu modifikasi desain, misalnya menambah kekakuan dengan shear wall, bracing, atau memperbesar dimensi elemen. Hasil analisis. Dari analisis matriks kekakuan, kita akan memperoleh besar simpangan tiap lantai akibat beban gempa, pola distribusi gaya dalam pada elemen struktur, kolom, balok, dan dinding geser, reaksi tumpuan pada dasar struktur, informasi tentang potensi kelemahan struktur, misalnya soft story atau simpangan berlebih. Kesimpulannya yaitu, analisa matriks kekakuan merupakan metode yang sistematis dan struktur untuk mengevaluasi respons struktur terhadap gempa dengan mengubah beban gempa menjadi gaya lateral nodal. Struktur dapat dihitung responnya berupa simpangan, gaya dalam, dan reaksi tumpuan. Informasi ini sangat penting untuk memastikan bangunan memiliki kinerja seismik yang aman, stabil, dan memenuhi standar ketahanan gempa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zuri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana materi kelanjutannya ini ialah karakteristik beban gempa sebagai beban lateral. Beban gempa merupakan beban yang bersifat dinamis dan bekerja horizontal pada struktur akibat pergerakan tanah yang disebabkan oleh gempa bumi.
Karakteristiknya meliputi sifat yang horizontal dan dinamis, bukan statis. Arah kerjanya sejajar dengan tanah, namun dapat berubah-ubah arahnya, serta besarnya bebannya bergantung pada percepatan tanah dan karakteristik struktur. Beban ini memerlukan analisis desain yang kompleks untuk memastikan struktur mampu menahan gaya bekerja, yang dimana sumber arah dan beban pada rumus dasarnya ialah F sama dengan M kali A, atau massa kali percepatan gempa. Ada dua arah, yaitu X dan Y, yang dimana X utara sampai selatan dan Y timur sampai barat. Kita bisa kombinasikan keduanya. Karakteristik beban gempa sebagai beban lateral horizontal, yang dimana beban gempa bekerja secara horizontal atau sejajar dengan permukaan tanah, dengan beban gravitasi yang bekerja vertikal dinamis. Dinamis ini sifatnya dinamis karena berkaitan dengan pergerakan tanah dan getaran yang kompleks, bukan beban statis yang tetap. Pergerakan tanah ini penyebab utamanya beban gempa adalah pergerakan tanah yang dihasilkan oleh getaran gempa yang kemudian ditransfer ke struktur. Pembahasan yang kedua dari saya ialah menentukan simpangan struktur akibat beban gempa dengan metode matriks kekakuan, yang dimana metode ini untuk menentukan simpangan struktur akibat beban gempa dengan metode matriks kekakuan. Pertama, tentukan matriks kekakuan global struktur, kemudian modelkan gaya inersia gempa sebagai beban inersial sebagai beban lateral pada setiap tingkat bangunan. Langkah-langkah yang dibutuh ialah tentukan model struktur, balok, kolom, dan lantai. Hitung matriks kekakuan tiap elemen. Rakit menjadi matriks kekakuan global K. Rakit atau masukkan beban gempa lateral sebagai vektor gaya F. Selesaikan persamaan sampai diperoleh simpangan tiap simpul atau lantai. Contoh singkatnya, beban gempa F sama dengan 10 kN, kekakuan kolom K sama dengan 400 kN per M. Kesimpulan metode matriks kekakuan menentukan simpangan dengan cara menghubungkan gaya gempa, kekakuan struktur, dan simpangan. Hasilnya dibandingkan dengan batas izin agar struktur aman terhadap gempa. Setelah melalui pembahasan tadi, tiba saatnya kita menegaskan pokok penting dari materi ini. Berikut kesimpulannya. Nah, dari seluruh pembahasan tadi kita dapat simpulkan yang dimana contoh analisa matriks kekakuan dalam mencari simpangan akibat beban gempa menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan untuk menghitung respon struktur secara sistematis dan terukur. Beban gempa diperlukan sebagai beban lateral yang bekerja pada simpul atau lantai bangunan. Dengan penyusunan matriks kekakuan global dapat diketahui besar simpangan yang terjadi pada struktur. Nah, nilai simpangan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan batas simpangan yang diizinkan sesuai standar bangunan. Metode matriks kekakuan terbukti efektif untuk mengevaluasi keamanan dan kinerja struktur terhadap beban gempa. Cukup sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.